Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Ulfitri, NIM 2020-201079 dari kelas PGMI 2 tahun 2020. Baiklah, di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu Ibu Haniatus Solihah, MPD. Baiklah, di sini kami ditugaskan untuk membuat video mengajar di kelas 6 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil tema, yaitu pada tema 1 mengenai selamatkan makhluk hidup, dan saya mengambil pada subtema 2 mengenai hewan sahabatku. Nah, baik, sebelum ke pembahasan, apakah anak-anak terlebih dahulu mengetahui hewan itu apa? Apa itu hewan? Nah, hewan ini merupakan salah satu dari berbagai makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, yang mana kehidupannya itu berada di air, di darat, dan di laut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, itu saya ulangi lagi, hewan itu merupakan salah satu dari berbagai makhluk hidup yang ada di muka bumi, yang mana siklus hidupnya yaitu berada di air, di darat, dan di laut. Hewan ini biasa kita sebut dengan binatang atau satwa. Nah, sebelum ke pembahasan lagi, di sini saya akan menampilkan macam-macam hewan. Berikut macam-macamnya. Nah, itu di sana ada kucing, ada kambing, ada bebek, ada ayam, ada anjing, ada kura-kura, ada ikan, ada kupu-kupu, dan masih banyak lagi macam-macam hewan yang ada di gambar tersebut. Nah, selanjutnya dari hewan-hewan tersebut, ini juga siklus hidupnya juga berbeda-beda. Ada yang di darat, ada yang di laut, dan juga ada yang di udara. Jadi hewan yang ada di darat itu seperti kambing, ayam, bebek, kuda, kelinci, kucing. Nah, itu beberapa dari hewan yang siklus hidupnya berada di darat. Selanjutnya yaitu ada juga di laut. Nah, hewan di laut ini misalnya seperti ikan, buaya, hiu, paus, lumba-lumba, dan masih banyak lagi hewan yang ada di laut. Selanjutnya yaitu siklusnya yang berada di udara, seperti burung. Selanjutnya yaitu capung, kupu-kupu, dan masih banyak lagi hewan yang bisa terbang lainnya. Nah, itu merupakan siklus hidup hewan berdasarkan dari tempat hidupnya, yaitu berada di darat, di laut, dan juga di udara. Nah, selanjutnya itu hewan itu juga terdapat pengelompokannya. Nah, pengelompokannya ini juga ada 3, yaitu yang pertama itu pengelompokan berdasarkan perkembangbiakannya. Itu yang pertama itu pipipar, yang kedua opipar, dan yang ketiga itu opopipipar. Nah, hewan pipipar itu hewan yang melahirkan atau beranak. Nah, selanjutnya yaitu hewan opipar itu hewan yang bertelur. Selanjutnya yang ketiga yaitu hewan opopipipar, yaitu hewan yang bertelur dan juga melahirkan. Nah, di sini setelah disebutkan tersebut, selanjutnya yaitu diberikan penjelasan mengenai perkembangbiakan dari hewan-hewan tersebut. Nah, hewan pipipar ini itu hewan yang beranak dan juga melahirkan. Bagaimana ciri dari hewan pipipar? Nah, cirinya yaitu dia yang melahirkan dan juga beranak. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya juga memiliki daun telinga dan juga memiliki alat untuk menyusui anaknya. Selanjutnya yaitu apa saja contoh dari hewan pipipar? Nah, contoh dari hewan pipipar ini misalnya gajah, kambing, jerapah, lumba-lumba, dan juga sapi, dan masih banyak lagi. Perkembangbiakannya itu seperti apa? Nah, perkembangbiakannya ini diawali saat sel telur dari hewan betina itu dihasilkan. Nah, dari sel telur itu tersebut dibuahi oleh sel sperma binatang jantan, hewan jantan di dalam rahim
hewan betina. Selanjutnya setelah itu sel tersebut setelah dibuahi oleh sel sperma, kemudian berubah menjadi zigot. Nah, setelah dibuahi oleh sel sperma itu berubah menjadi zigot, kemudian tumbuh menjadi bakal calon individu hewan tersebut. Nah, itu merupakan proses perkembangbiakan dari hewan ovipar. Selanjutnya pada hewan ovipar. Nah, hewan ovipar ini adalah hewan yang bertelur. Bagaimana ciri-ciri hewan tersebut? Nah, hewannya itu dalam proses perkembangbiakannya, hewan itu dimulai pada saat sel telur. Nah, saat sel telur tersebut itu dibuahi oleh sel sperma hewan jantan, dan pertumbuhan tersebut dapat terjadi di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Nah, jadi dalam hewan ovipar ini, proses pembuahannya itu bisa di dalam tubuh induk betina maupun di luar induk betina. Itu proses pembuahannya itu bisa terjadi di dalam maupun di luar. Nah, bagaimana contoh dari hewan ovipar? Contohnya yaitu itu termasuk seperti serangga, unggas, dan juga amfibi. Bagaimana hewannya? Yaitu seperti bebek, ikan, ayam, kura-kura, burung, katak, dan lain sebagainya yang bisa bertelur. Itu termasuk ke dalam hewan ovipar. Selanjutnya juga ada ciri dari hewan ovipar yang lebih spesifik. Nah, hewan ovipar yang lebih spesifik yaitu hewan ovipar ini tidak memiliki kelenjar susu atau tidak menyusui. Nah, yang memiliki kelenjar susu atau menyusui itu hewan vivipar yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya hewan ovipar ini ada juga yang menjaga anaknya. Ada yang menjaga anaknya dari proses menetas hingga dewasa. Ada juga yang membiarkan acuh terhadap anaknya, membiarkan anaknya untuk menetas sendiri. Ada yang seperti itu hewan ovipar. Nah, selanjutnya hewan ovipar ini tidak memiliki daun telinga. Yang memiliki daun telinga itu hewan vivipar. Seperti disebutkan tadi sebelumnya juga disebutkan hewan vivipar itu memiliki daun telinga, sedangkan hewan ovipar itu tidak memiliki daun telinga. Selanjutnya telurnya itu berada di luar tubuh induknya. Jadi telur dari hewan ovipar ini berada di luar tubuh induknya, ditelurkan. Setelah ditelurkan itu berada di luar tubuh induknya. Berdasarkan hewannya masing-masing itu untuk merawat telurnya atau membiarkan telurnya. Selanjutnya yaitu bertelur dalam jumlah yang banyak. Jadi hewan ovipar itu bertelur dalam jumlah yang banyak. Misalnya bisa kita amati seperti bebek, ayam. Nah, itu telurnya itu dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya perkembangan zigot itu terjadi di luar tubuh. Selanjutnya zigot berkembang dengan sumber makanan berupa kuning telur. Nah, berupa kuning telur tersebut menjadi makanan dari si zigot di dalam telur tersebut. Jadi induk dari hewan ovipar ini tidak menyuapi anaknya untuk makan, tetapi zigot tersebut memakan sendiri makanan yang ada di dalam telur tersebut berupa telur. Selanjutnya, dikarenakan telurnya itu berada di luar tubuh induknya, jadi hewan telurnya ini lebih rentan terhadap ancaman yang ada di lingkungannya. Jadi bisa saja telurnya itu terjejak oleh orang lain atau oleh manusia. Juga hewan itu biasa juga telurnya itu kedinginan atau lain sebagainya. Itu tadi ciri dan proses perkembangbiakan dari hewan ovipar. Selanjutnya dari hewan vivipar, hewan ovovivipar. Nah, hewan ovovivipar ini gabungan dari hewan vivipar dan juga hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar ini gabungan dari hewan vivipar dan juga hewan ovipar, yaitu dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Nah, hewan ovovivipar ini telurnya itu menetas di dalam tubuh induknya, dan tubuh induknya itu bertelur, menetas, kemudian menetas di dalam tubuh induknya, kemudian dilahirkan oleh induknya. Jadi telurnya ini menetas di dalam tubuh induknya.
Bagaimana contoh hewannya seperti ular dan kadal. Nah, itu contohnya. Bagaimana proses perkembangannya? Proses perkembangbiakannya itu terjadi saat bertelurnya hewan betina di dalam tubuh. Jadi hewan betina itu bertelur di dalam tubuh. Kemudian telur tersebut itu dibuahi oleh sel sperma hewan jantan. Nah, kemudian dari proses tersebut itu dinamakan pembuahan. Jadi pembuahan itu di dalam tubuh induk betina. Setelah itu indukan itu mengeluarkan telur. Nah, setelah dari proses pembuahan, induknya itu mengeluarkan telur dan menetaskan telur yang ada di dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya dari pembuahan itu menghasilkan zigot. Kemudian tumbuh menjadi embrio di dalam tubuh telur. Di dalam tubuh tersebut, di dalam tubuh induk tersebut, telur tersebut mentas. Nah, setelah mentas, hewan tersebut baru hewan betinanya, hewan dari ovovivipar itu setelah menetaskan telur di dalam tubuhnya itu kemudian melahirkan. Jadi itu merupakan ciri dan proses perkembangbiakan dari hewan ovovivipar. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Bagaimana selanjutnya kepada anak-anak, silahkan untuk mengamati hewan yang ada di sekitar lingkungannya dan di sekitar rumahnya. Silakan diamati hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya, kemudian itu dikelompokkan berdasarkan perkembangbiakannya. Jadi apabila melihat hewan seperti misalnya burung, nah dikelompokkan ke dalam perkelompokan perkembangbiakan apa? Termasuk dalam vivipar, ovipar atau ovovivipar. Nah, setelah dibuat pengelompokannya, kemudian dibuat laporan. Setelah dibuat laporan, silakan untuk membacakan ulang di depan kelas. Setelah itu kita diskusikan bersama. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.